menemani kita boleh berpasangan. Ayo kita coba yuk. Kita akan mulai ibadah kita. Sebelum kita ibadah, kita berdoa dulu. Adik-adik lipat tangannya, tundukkan kepalanya, tutup matanya. Kita berdoa. Bapa kami yang baik, Bapa yang ada di dalam surga, terima kasih Bapa untuk setiap penyertaan-Mu kepada kami hingga sampai saat ini Tuhan. Kami semua dalam keadaan sehat, itu semua karena kasih karunia-Mu. Bapa, terima kasih juga untuk hari ini Tuhan telah memberkati kami, menyediakan apa yang kami butuhkan. Terima kasih Bapak yang baik. Bapak, sebentar kami akan memulai ibadah kami. Kiranya Bapak hadirlah di tengah-tengah kami, pimpinlah ibadah kami dari awal, pertengahan hingga akhir. Terima kasih Bapak, begitu banyak kekurangan, begitu banyak dosa yang kami lakukan terhadap-Mu Bapak. Kiranya Engkau sudi mengampuni dosa kami. Terimalah doa kami di Bapa, melalui anak-Mu Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Adik-adik bersemangat, kita panjang lagi jalan serta Yesus. Adik-adik, kita menyanyikan pakai gerakan ya. Jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya. Jalan dalam suka, jalan dalam suka, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya. Jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya. Jalan dalam suka, jalan dalam suka, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya. Adik-adik, sebentar kita akan mendengarkan firman Tuhan. Adik-adik boleh duduk dengan rapi. Sebelum kita mendengar firman Tuhan, kita menyanyikan lagu pujian Betapa Hatiku. Betapa hatiku berterima kasih Yesus, Kau mengasihiku, Kau memilikiku. Hanya ini Tuhan bersembah.
Firman Tuhan untuk kita pada hari ini tertulis dalam Injil Lukas pasal yang 9 ayat 28 hingga ayat 36. Demikian firman Tuhan. Yesus dimuliakan di atas gunung. Kira-kira 8 hari sesudah segala pengajaran itu, Yesus membawa Petrus, Yohanes dan Yakobus lalu naik ke atas gunung untuk berdoa. Ketika ia sedang berdoa, rupa wajahnya berubah dan pakaiannya menjadi putih berkilau-kilauan. Dan tampaklah 2 orang berbicara dengan dia, yaitu Musa dan Elia. Keduanya menampakkan diri dalam kemuliaan dan berbicara tentang tujuan kepergiannya yang akan digenapinya di Yerusalem. Sementara itu, Petrus dan teman-temannya telah tertidur. Dan ketika mereka terbangun, mereka melihat Yesus dalam kemuliaannya. Dan kedua orang yang berdiri di dekatnya itu. Dan ketika kedua orang itu hendak meninggalkan Yesus, Petrus berkata kepadanya, "Guru, betapa bahagianya kami berada di tempat ini. Baiklah kami dirikan sekarang 3 kemah. 1 untuk engkau, 1 untuk Musa, dan 1 untuk Elia." Tetapi Petrus tidak tahu apa yang dikatakannya itu. Sementara ia berkata demikian, datanglah awan menaungi mereka. Dan ketika mereka masuk ke dalam awan itu, takutlah mereka. Maka terdengarlah suara dari dalam awan itu yang berkata, "Inilah anakku yang kupilih, dengarkanlah dia." Ketika suara itu terdengar, nampaklah Yesus tinggal seorang diri, dan murid-murid itu merahasiakannya, dan pada masa itu mereka tidak menceritakan kepada siapapun apa yang telah mereka lihat itu. Demikian firman Tuhan. Adik-adik yang terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, ketika Yesus membawa murid-muridnya berdoa, yaitu Petrus, Yohanes, dan Yakobus, kita mengenal bahwasanya ketiga murid ini adalah murid yang paling dikasihi oleh Yesus. Lalu ketika Yesus berdoa, di dalam doanya muncul sisi ketuhanan Yesus di dalam bentuk rupa wajahnya yang berubah menjadi berkilau-kilauan. Tetapi yang mau dikatakannya itu bukanlah magic, itu bukan sulap, itu bukan simsalabim, tetapi itu ingin membuka mata semua dunia, membuka mata semua orang bahwasanya Yesus sesungguhnya adalah Tuhan. Untuk itu, memahami firman Tuhan ini, adik-adik sekolah minggu semuanya harus percaya dulu bahwa Yesus itu adalah Tuhan di dalam kehidupan kita. Pernah melihat sulap ketika ada seorang yang memunculkan gerakan-gerakan sulap, pasti adik-adik semuanya mengatakan, "Wow," berdecak kagum. Mengapa itu bisa dilakukan? Nah, seperti itu. Atau mungkin ketika kita melihat atau menonton film Harry Potter, maka ketika tongkat diayunkan, maka akan terjadi perubahan ataupun suatu kejadian yang besar. Pasti dalam hati kita berkata, "Waduh, enaknya kalau memiliki sulap di dalam kehidupan kita. Enaknya kalau kita memiliki kekuatan-kekuatan magic dalam kehidupan kita." Tapi ingatlah, Tuhan itu bukan pesulap. Tuhan itu bukan memiliki kekuatan magic, tapi Dia memiliki kuasa yang tidak dimiliki oleh siapapun yang ada di dunia ini. Petrus, Yohanes, Yakobus dapat melihat hal yang besar demikian karena mereka terlebih dahulu percaya kepada kuasa Tuhan. Jadi mereka tidak meragukan
Mereka tidak bertanya-tanya lagi, tapi mereka percaya bahwasanya Yesus yang mereka temani selama ini, yang mereka ikuti selama ini adalah Tuhan. Lalu dalam rasa syukur mereka ingin mendirikan 3 mezbah. Yang pertama untuk Yesus, yang kedua untuk Musa, dan yang ketiga untuk Elia. Nah, adik-adik yang terkasih, ada perkataan yang tegas dalam ayat 35 dikatakan, inilah anakku yang kupilih, dengarkanlah dia. Untuk itu, adik-adik sekolah minggu semuanya patutlah harus mendengarkan firman Tuhan, karena dia adalah yang dipilih untuk memberitakan segala kuasa Tuhan di dalam dunia ini. Jadi kita harus mendengarkannya. Kita tidak boleh masuk kanan, keluar kiri. Tidak. Harus masuk kanan, lengket di dalam hati kita. Amin. Untuk itu, adik-adik harus mengatakan dalam kehidupan kita bahwasanya Yesus yang kita sembah adalah Tuhan yang dimuliakan. Jadi, jangan lagi ada pertanyaan, siapakah itu Yesus? Siapakah itu anak Allah? Tidak. Karena apa? Karena Yesus itu adalah Tuhan yang telah dimuliakan di dalam kuasa Tuhan. Nah, untuk itu, kenapa mereka dapat melihat itu? Mari kita buka Matius pasal 5 ayat 8. Berbahagialah orang yang suci hatinya, karena mereka akan melihat Allah. Untuk itu kita harus benar-benar mensucikan hati kita, menguduskan hati kita ketika kita ingin bertemu kepada Tuhan. Dalam doa, dalam ibadah, dalam nyanyian, kita harus mensucikan hati kita. Kita harus menguduskan hati kita, menguduskan pikiran kita, fokus kepada Tuhan, supaya kita dapat melihat Allah. Melihat Allah dalam bagaimana? Dalam setiap karyanya kepada kita. Melalui napas kehidupan, melalui tenaga, melalui kesehatan, melalui kesembuhan, melalui segala kuasa Tuhan, kita telah melihat Allah. Jadi kita jangan berpikir bahwasanya kita akan melihat Allah dalam bentuk rupa. Tidak. Kita tidak akan pernah bisa melihat Allah dalam bentuk rupa. Tapi kita dapat melihat Allah dalam bentuk kuasa karyanya dalam kehidupan kita. Adik-adik diberikan kepintaran, itu adalah karya Tuhan. Kita bisa melihat ketika kita juara, kita akan mengatakan, waduh, saya telah melihat Tuhan dalam kehidupanku. Karena apa? Karena Tuhan yang memberikan kepintaran kepada adik-adik semuanya. Oleh karena itu, rajinlah berdoa, rajinlah mendengarkan firman Tuhan, dengarkanlah Dia, dengarkanlah Tuhan yang telah memberikan keselamatan bagi dunia ini. Jadi jangan mendengarkan hal-hal yang tidak berhubungan dengan kekristenan kita. Jangan mendengarkan hal-hal yang selalu mencemooh iman kita. Tidak, tapi dengarkanlah Tuhan bahwasanya kita dibawanya untuk menuju keselamatan yang kekal. Untuk itu, kemuliaan hanya milik Tuhan, kekudusan hanya milik Tuhan. Mintalah kepada Tuhan supaya hati kita disucikan, supaya kita dapat melihat Tuhan dalam kehidupan kita melalui berbagai karya, melalui berbagai berkat, melalui berbagai karunia dalam kehidupan kita. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Allah Bapa untuk kasih-Mu kepada kami. Engkau Tuhan yang kami permuliakan di dalam anak-Mu Tuhan Yesus Kristus. Engkau menyuruh kami untuk tetap mendengarkan firman Tuhan, karena di dalam mendengarkan firman Tuhan kami memperoleh iman yang kuat. Tuhan, pada saat ini Engkau menyatakan kemuliaan-Mu di dalam kuasa doa, dalam kuasa persekutuan,
dan dalam kuasa karya-karyamu. Tuhan, Engkau yang selalu membimbing anak-anak sekolah minggu dimanapun mereka berada, agar mereka menjadi anak-anak yang selalu berbahagia di dalam kehidupan mereka. Dalam Kristus Yesus kami berdoa. Amin. Adik-adik, untuk ayat hafalan istimewa minggu ini Tertulis dalam Matius 5 ayat 8, bunyinya, berbahagialah orang yang suci hatinya, karena mereka akan melihat Allah. Nah, adik-adik, untuk video ayat hafalan adik-adik boleh kirim ke guru orang masing-masing. Dan untuk melihat video ayat hafalannya, adik-adik boleh melihat Facebook atau Instagram Sekolah Minggu HKBP Soreang. Adik-adik, tadi kita sudah mendengarkan firman Tuhan yang berjudul atau yang bertema Aku Mau Berubah. Aku mau berubah, adik-adik bisa melakukan hal-hal kecil di rumah yang melakukan perubahan. Contohnya, adik-adik yang tadinya suka jahit kepada teman, mulai saat ini adik-adik tidak boleh jahit lagi. Atau adik-adik yang biasanya suka menunda-nunda pekerjaan rumah atau PR, mulai hari ini adik-adik tidak bisa melakukannya lagi. Itu contoh hal-hal kecil untuk perubahan adik-adik sendiri. Nah, oke adik-adik, sekarang kita mau bernyanyi lagu pujian Aku Berubah. Adik-adik, kakak undang untuk bangkit berdiri. Kita akan mengakhiri ibadah kita. Untuk itu kita berdoa di dalam doa Bapa kami. Kita sama-sama mengucapkannya. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Shalom adik-adik. Selamat hari Minggu. Tuhan memberkati.